Langit Stadion Panasonic Suita malam itu menjadi saksi bisu peta kemenangan Jepang yang begitu gemilang. Di laga penutup grup C, mereka menutup perjalanan dengan skor mencolok 6-0 atas timnas Indonesia. Kemenangan ini bukan sekadar hasil, melainkan sebuah bukti kekuatan sistematis dan perbedaan level yang signifikan. Dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan, mereka mengukir catatan indah. 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kali merasakan pahitnya kekalahan. Bukan hanya itu, produktivitas mereka juga menggila dengan mencetak 30 gol dengan hanya kebobolan 3 kali. Sebuah performa yang nyaris sempurna untuk tim Jepang. Tapi, pertanyaan terbesar menggantung di udara. Apa sebenarnya rahasia di balik superioritas Jepang? Bagaimana mereka bisa sedemikian tangguh? Jawabannya terletak jauh di balik rumput hijau lapangan dalam sebuah filosofi bernama Japan's Way. Semua keajaiban yang kita saksikan kemarin malam bukanlah hasil sulapan semalam. Sejak tahun 2005, Jepang telah menapaki jalur panjang bernama Japan's Way. Sebuah filosofi sepak bola nasional yang dirancang dengan ketelitian seorang arsitek. Dalam blueprint ambisius ini, Jepang menetapkan target membangun 10 juta keluarga sepak bola dan menjadi juara dunia pada tahun 2050. Sebuah mimpi besar yang dipetakan dengan cermat dan realistis. ワールドカップへの準備というところも含めて、勝ち点3を取って、いい形でまた次の活動に挑んでいきたいなという思いです。 Japan's Way dirangkum dalam 4 pilar utama: penguatan tim nasional, pengembangan usia muda, pendidikan untuk pelatih, serta perluasan budaya sepak bola ke seluruh lapisan masyarakat. Seperti menanam pohon, mereka sabar menunggu benih yang ditabur tumbuh, menyiramnya dengan sistematis, dan kini mulai memetik buah manis dari perencanaan yang visioner. Di saat banyak negara masih sibuk menambal lubang darurat, Jepang sudah membangun jalan tol prestasi mereka sendiri. Pilar pertama dari Japan's Way adalah memperkokoh fondasi tim nasional. Mereka sadar, prestasi di level internasional bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari sistem pembinaan yang solid. Jepang melakukan seleksi ketat dalam pemanggilan pemain, tidak hanya mengandalkan talenta lokal, tetapi juga membuka pintu bagi pemain diaspora yang tersebar di liga-liga top Eropa. 活躍をしてモモロがまたレベルを上げて集まってまたすごい強い相手とやれる機会もここから待っているので、残り1年レベルアップして最高のコンディションでワールドカップに臨めればいいかなと個人的には思ってます。 Para pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, hingga Wataru Endo tampil bukan hanya sebagai individu berbakat, melainkan sebagai produk dari sistem yang membentuk mereka dengan pola pikir modern dan disiplin tinggi. Setiap pemain yang mengenakan seragam timnas Jepang mengemban filosofi bermain kolektif, penguasaan bola, serta transisi cepat baik dalam menyerang maupun bertahan. Dengan pendekatan ini, Jepang tak sekadar membangun tim, tapi membangun mentalitas juara. Outcome doesn't matter to go through the first one because this is not a goal for Japan team, because we really wanted to win the World Cup, so that's our goal. So Ladang emas sepak bola sesungguhnya terletak pada pembinaan usia dini. Jepang menyadari hal ini sejak lama. Akademi-akademi sepak bola bermunculan bak jamur di musim hujan, tersebar dari kota besar hingga daerah pelosok.
Anak-anak diperkenalkan pada sepak bola sejak usia belia. Tidak hanya sekadar bermain, tetapi juga memahami filosofi permainan secara menyeluruh. Mereka dilatih teknik dasar, pemahaman taktik, dan mentalitas kompetitif secara bertahap. Liga usia muda diselenggarakan secara konsisten, memastikan bibit-bibit unggul mendapatkan jam terbang yang cukup. Bahkan, banyak pemain muda Jepang yang dikirim ke Eropa sejak remaja untuk mengasah kemampuan di level tertinggi. Hasilnya, generasi baru yang tak gentar menghadapi lawan manapun, bermain dengan rasa percaya diri tinggi, serta membawa nama Jepang ke level dunia dengan kepala tegak. 州から MIA エリートアカデミーフットボールが招待されました。ペルナサッカークラブのスタッフが MIA のスタッフと大学時代からの友人で、 Dalam filosofi Japan's Way, pelatih bukan sekadar instruktur, melainkan arsitek utama perkembangan pemain. Jepang membangun sistem sertifikasi kepelatihan yang ketat dan berjenjang. Setiap pelatih wajib memahami aspek teknis, taktis, hingga psikologis dalam membina pemain. Mereka diberikan pelatihan berstandar tinggi, seringkali bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Eropa. Banyak kursus dilakukan di luar negeri, mempelajari metode terkini, lalu diterapkan kembali di tanah air. 能力を見ても、ワールドカップに出場するだけの力はあると思いますし、今なかなか練習の時間が取れてないところもあると思いますが、 Jepang menyadari bahwa kualitas pemain tidak akan melampaui kualitas pelatih mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM kepelatihan menjadi prioritas utama. Dari tangan-tangan terampil para pelatih, inilah lahir pemain-pemain disiplin, berwawasan luas, dan siap menghadapi berbagai skenario di lapangan. Filosofi modern diterapkan sejak usia muda hingga mentalitas profesional tertanam kuat di setiap generasi pemain. Filosofi Japan's Way bukan hanya berlaku di tim nasional atau akademi elit, tetapi ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan grassroots menjadi tulang punggung utama. Ribuan sekolah sepak bola bertebaran di seluruh Jepang, mulai dari kota besar hingga desa kecil. Turnamen antar sekolah, antar distrik, dan antar prefektur berjalan teratur setiap tahun. Orang tua, sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah ikut aktif mendukung pembinaan ini. Bahkan budaya keluarga sepak bola menjadi gerakan nasional, di mana satu keluarga diarahkan untuk mencintai, mendukung, dan aktif dalam sepak bola. Dengan demikian, Jepang tak hanya membangun pemain, tetapi menciptakan budaya sepak bola yang hidup di tengah masyarakat. Dari sinilah lahir kecintaan yang organik, pembinaan yang alami, dan dukungan moral yang kuat untuk seluruh sistem sepak bola mereka. Kini pertanyaan besar itu kembali menghampiri kita. Bagaimana dengan filosofi PSSI? Apakah Indonesia sudah memiliki peta jalan sejelas Japan's Way? Ataukah kita masih berjalan dalam kabut? Menunggu keberuntungan tanpa arah yang pasti? Sepak bola modern menuntut perencanaan visioner, pengelolaan profesional, serta pembinaan sistematis dari akar hingga puncak piramida. Jepang telah menunjukkan bahwa impian besar bisa diraih dengan perencanaan matang. Sudah saatnya PSSI
dan seluruh elemen sepak bola Indonesia duduk bersama merumuskan Indonesia's Way, sebuah blueprint yang tak sekadar mengejar hasil instan, tetapi menyiapkan generasi emas masa depan. Agar kelak, Garuda bisa terbang tinggi, bukan hanya di Asia, tapi juga di panggung dunia.